Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, bismillah. Kita ketemu tokoh besar yang sangat berpengaruh. Saya ini sebenarnya agak ngulang. Saya lupa dulu ketika ngomong tentang dasar-dasar filsafat bagian ontologi, ada sesi ketika ngomong materialisme historis. Mungkin beberapa nanti ngulang di situ, meskipun ada penajaman-penajaman melihat visi kenapa Karl Marx ini banyak dijadikan patronnya, banyak dijadikan pionir di orang-orang modern. Marx ini hidupnya 90% habisnya di perpustakaan, di British Library, sampai untuk membiayai keluarganya dia harus dibantu sahabatnya Friedrich Engels. Dan oleh Engels dia setiap bulan dijatah 5 pounds. Engels ini anaknya konglomerat pengusaha tekstil kapitalis. Meskipun nanti Marx pikiran-pikirannya menyerang habis-habisan kapitalisme dan mengeluarkan Das Kapital. Jadi itu uniknya. Marx sendiri dalam banyak kesempatan tidak suka dia disebut Marxis. Dia pernah satu ketika ikut semacam seminar internasional, para ilmuwan, para filosof bahas pikiran-pikirannya. Terus dia keluar dari ruangan. Ditanya, "Lu kok sampean keluar? Itu kan bahas pikiran-pikiran sampean." Loh, kalau yang kayak gitu disebut Marxis, saya berarti bukan Marxis. Jadi itu dia sendiri nggak ngakui kalau dirinya Marxis. Sakit-sakitan. Saya tidak tahu ya, baca sejarah filsafat itu kebanyakan para filosof itu punya penyakit macam-macam. Sakit-sakitan, mungkin karena saking asiknya mikir. Saking cintanya sama pengetahuan, jadi tubuhnya sendiri dicuekin, sehingga punya banyak penyakit. Terus apa lagi ya? Yang secara pribadi ya dia jenggotnya panjang, tebal, khas orang Eropa. Oke, bismillah ya. Apa sih yang dilihat oleh Karl Marx? Eropa pertengahan abad 19. Oke ya. Isinya chaos, kacau, mengiringi runtuhnya feudalisme. Feudalisme itu pemerintahan oleh kelompok elit yang disebut bangsawan. Biasanya sistem politiknya monarki. Jadi feudalisme runtuh melahirkan generasi elit baru namanya bourgeoisme. Jadi feudalnya hilang, sekarang muncul kelompok borjuis. Kelompok borjuis ini nanti yang menjelma jadi kapitalis. Kenapa? Mengiringi satu zaman yang disebut revolusi industri. Kalau kita belakangan ini kan semacam revolusi teknologi informasi. Nah, kalau zaman dulu revolusi industri. Revolusi industri itu korporasi-korporasi, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur. Revolusi industri itu anaknya revolusi intelektual, pencerahan. Sains berkembang, pengetahuan pesat, orang bisa menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan, lahirlah rekayasa-rekayasa dan melahirkan industri-industri baru. Lahirlah generasi besar namanya revolusi industri, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur. Muncullah elit baru namanya pemilik modal.
orang yang punya pabrik, orang yang menguasai alat-alat produksi. Dan era ini terus disebut era kapitalisme. Nanti kita lihat apa itu kapitalisme. Tapi inilah yang disebut oleh Marx zaman chaos. Dan dari situ Marx mengeluarkan statement yang terkenal hingga hari ini bahwa ada hantu yang membayangi Eropa. Maksudnya hantu itu ya nanti komunisme itu. Jadi Eropa yang maju luar biasa secara intelektual, secara ekonomi juga luar biasa. Cuma secara sosial ada ketimpangan. Secara sosial ada ketidakrataan. Secara sosial ada hegemoni, ada penindasan. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dan itu yang menggelisahkannya. Jadi Eropa pertengahan abad ke-19, selalu belajar filosofi itu harus dilihat konteksnya ya. Dia apa yang dilihat, biar tidak gampang marah, biar kamu ngerti, oh salahnya itu ya pantas pikirannya kayak gitu. Ketika kita ngerti konteksnya, biasanya terus jadi lebih mudah. Biasanya kita bilang rasional itu karena ngerti konteksnya. Oh ya pantas dia ngomong itu, yang dilihat itu sih. Kalau aku melihat yang sama, mungkin pikiran itu juga sama dengan dia. Jadi orang sering debat itu sering-sering karena kehilangan konteks. Oke. Basis filosofinya Marx itu sebenarnya kalau dicermati ada 3. Yang pertama kebebasan dan kreativitas, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kritiknya terhadap kapitalisme. Kalau ini titik pijak pemikirannya. Kebebasan itu dasar hampir semua pemikir filosof modern. Semuanya menyarankan bebas. Hidup kita ini bebas, baik bebas dari maupun bebas untuk. Bebas dari itu berarti dari yang mengikat kita. Kalau bebas untuk, bebas mau ngapain. Indonesia ini orang-orangnya mungkin sangat pinter kalau disuruh bebas dari. Tapi kalau sudah bebas untuk, kamu bingung biasanya. Bebas dari bayar SPP, bebas dari bebas itu gampang berontaknya. Begitu terus kalau sudah bebas mau ngapain itu bingung. Untuk biar kalau sudah bebas ngerti mau ngapain, harus ada kreativitas. Bebas tapi tidak kenal kreativitas, biasanya kita tidak bisa bebas yang freedom for. Bebas untuk apa terusan? Kalau tiba-tiba kalian tak bilang, udah ya, ayo saya manut, minggu depan temanya apa? Kamu pasti paten gerunung apa ya? Nggak jelas, kenapa? Kalian nggak punya wawasan sehingga nggak bisa. Aku mau ngapain itu nggak ngerti juga. Bebas untuknya kalian nggak ngerti. Us manut lah pokoknya, suka-suka lagi keahlian kita itu us manut. Tapi begitu nggak enak, terus pingin bebas, freedom from, pingin berontak. Lo kemarin disuruh usul nggak mau, begitu diatur terus sekarang berontak. Nah itu berarti bebas tapi tidak kreatif. Jadi setiap individu itu hakikat dirinya itu bebas. Nggak ada orang yang nggak bebas, apalagi pemikiran. Nggak ada pemikiran yang tidak bebas. Setiap orang bebas mikir, bebas kreatif. Itu basis yang pertama. Maka semua sistem yang mengekang kebebasan itu sistem yang harus dihancurkan, karena pasti nggak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Karena ternyata hakikatnya manusia itu bebas. Orang boleh ikut orang lain, orang boleh tunduk, tapi harus pilihannya sendiri, bukan karena paksaan. Itu ada bedanya. Minum karena dipaksa dengan minum pilihannya sendiri, kan nilainya beda. Ini pilihanku sendiri jadi enak. Tapi kalau dipaksa, aku sudah minum, ayo Pak minum. Awas kalau nggak minum, itu nggak enak. Sama-sama enak, rasanya nggak berubah. Tapi ketika dasarnya kebebasan dengan dasarnya keterpaksaan itu beda. Oke, nggak
nggak usah, contohnya banyak, nggak usah ditambahin lagi. Yang kedua kesetaraan, equality. Hampir semua filosof barat juga pro dengan kesetaraan, egalitarianisme. Kita semua itu sama kok dalam posisi, cuma seandainya ada beda, itu bukan posisinya tapi fungsinya. Malam ini di sini aku yang ngomong, mungkin next time tiba-tiba saya dipindah ke Amerika maupun Inggris, nggak bisa ngaji filsafat toh. Nah, mungkin salah satu di antara kalian nanti yang melanjutkan. Itu namanya berarti apa? Aku di sini nih tidak ada hubungan sama posisi, cuma fungsinya aja. Ya kamu sama orang tuamu kan juga gitu. Kamu memerankan fungsi sebagai anak, orang tuamu sebagai bapak dan ibu kan gitu. Apakah ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Tidak ada. Kalau saling menghormati, ya kamu harus menghormati yang tua, tapi positioning sama. Karena begitu ada hierarki atas bawah, hierarki atas bawah ini nanti yang akan jadi cikal bakal, namanya hegemoni dan penindasan. Kalau dosen kamu letakkan di atasmu, itu alamat ada potensi untuk terjadi hegemoni dan penindasan. Relasi yang tidak manusiawi. Dan asumsi yang ketiga itu kritik kapitalisme. Nanti kita lihat, karena di kapitalisme ada eksploitasi, manipulasi, hegemoni, dan seterusnya. Jadi basis filosofinya 3, bebas dan kreatif, setiap orang itu setara, dan kapitalisme harus dibasmi. Dari sini nanti melahirkan filsafat yang sangat terkenal, yaitu Marxisme. Kita pahami dulu apa Marx dan pikiran-pikirannya. Oke, ini biasanya yang dijelaskan di mana-mana. Teori paling dasar dari Marx bahwa struktur sosial, pranata sosial dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada 2 variabel. Ada dasarnya, ada fondasinya, yang itu ekonomi, yang itu disebut base structure atau economic base, dan ada implementasi, aplikasi, kemudian apa nih? Kalau itu dasar, kalau rumah itu ada tiang dan dindingnya, itu namanya superstructure. Base structure itu ekonomi, alat-alat produksi, hubungan produksi. Kalau superstructure itu hukum, politik, budaya, agama, itu superstructure. Penting sih semuanya, cuma dalam hal pengaruh mempengaruhi, economic base structure itu berpengaruh terhadap superstructure. Jadi kehidupan kita secara sosial itu dasarnya sebenarnya relasi ekonomi. Jadi hubungan yang bersifat ekonomi. Kamu bisa di sini, saya bisa di sini. Itu dasarnya sebenarnya ekonomi kalau menurut Marx. Ya kan? Kamu bisa di sini karena mungkin punya motor. Saya juga punya motor. Kemudian kamu punya kenalan karena kamu bisa kuliah. Yang nggak bisa kuliah nggak bisa nyampe sini dia. Itu kan tiap hari kita bilang UUD itu kan. Ternyata ya ujung-ujungnya ya duit. Kalau nggak ada duitnya, kamu anggap teh ini apa kalau bukan? Bu anggap teh itu gratis gitu. Kamu berdoa turun dari langit, enggak, itu ada ekonomi juga. Faktor ekonomi terlibat. Ya kan? Ruangan ini, AC ini, LCD, laptop, PowerPoint, itu semua relasi-relasi ekonomi. Jadi enggak, ekonomi dasarnya kalau katanya Marx. Ada chaos, ada kacau tadi, ada revolusi menurunkan kalangan feodal, ada, sebenarnya dasarnya sama, ekonomi. Bahkan yang namanya negara kalau dimengerti kekuasaan itu sebenarnya dilahirkan oleh orang yang menguasai modal, orang yang menguasai ekonomi untuk melindungi hak-hak mereka. Adanya negara kan melindungi biar orang kaya
haknya nggak diambil orang-orang yang miskin. Kemudian diatur gimana caranya kan gitu. Relasi sosial kita ditentukan juga oleh tingkat ekonomi kita kan. Coba dilihat siapa temanmu itu biasanya level ekonominya nggak jauh-jauh. Nah, ini asumsi selanjutnya. Jadi yang tadi bahwa base structure itu menentukan superstructure. Yang base structure tadi itu menentukan kesadaran. Relasi ekonomi yang jadi dasarnya itu kan membentuk kesadaranmu, siapa aku ini. Aku itu wong melarat pak, aku itu wong biasa-biasa pak, kuatku yo segitu pak, kuatku itu membentuk kesadaran. Jadi relasi ekonomi menentukan kesadaran dan menentukan relasi sosial. Yang kayak tadi tak ceritain, jaringanmu itu ya tidak akan jauh-jauh dari level ekonomimu. Kenapa? Karena kamu sadar siapa dirimu. Justru mungkin akan jadi penderitaan luar biasa kalau kamu tidak sadar level ekonomimu. Ya kan? 1 bulan penghasilanmu berapa, gayamu pengen kayak konglomerat, kamu pengen HP terbaru terus, kamu pengen iPad terbaru, pengen baju paling, itu malah tidak sadar diri, malah kamu sengsara. Jadi mode produksi, level ekonomi itu menentukan kesadaran. Dan kesadaran dari level ekonomi itu menentukan relasi sosial. Dari situ nanti lahir kelas sosial. Oh iyalah, filsafat masjid ya level kita lah. Nanti ada mungkin filsafat level hotel, ada filsafat level. Nah kalau kita level baru, level itu dari kelas. Kita merasa senasib satu level. Ini kan kesadaran bersama. Iya pak, saya aslinya nggak filsafat sih pak. Ngerti filsafat sidik-sidik, teman-teman coba gitu lah. Melahirkan kesadaran, melahirkan kelas baru. Dan dari relasi antar kelas itu nanti lahir negara, lahir politik. Jadi arahnya begitu. Diawali dari base structure yang ekonomi, yang berpengaruh ke bidang yang lain. Dari situ terus muncul kesadaran kelas. Dari situ lahir dunia sosial, yang dunia ini harus ditata, terus orang butuh negara. Jadi jeluntrungannya di situ. Setiap orang, kamu sadari apa enggak, sebenarnya kamu sudah punya identifikasi kelas. Misalnya kamu lihat konglomerat kayak apa, artis kemarin siapa, Raffi Ahmad kawin itu kan. Begitu lihat Raffi Ahmad, kawin kayak gitulah, otomatis kamu sadar, tidak mungkin aku iso kayak mana. Kenapa? Tidak kelasnya. Kamu sudah ngerti. Jadi kesadaran kelas. Ya macam-macam sih, nggak cuma itu kesadaran kelas itu ya termasuk aku tahlilan, dia nggak tahlilan, itu kesadaran kelas. Aku KIH, dia KMP, itu kesadaran kelas. Aku itu sebenarnya kelas-kelas terbentuk variatif sekali, tapi dasarnya pasti ekonomi. Awalnya itu pasti ekonomi. Jadi kesimpulannya apa? Struktur ekonomi itu menentukan tindakan, menentukan perilaku. Dan secara tidak sadar ada namanya determinisme. Determinisme itu Jabarian itu ya, kayak Jabariyah itu loh. Jadi kamu dipaksa fatalisme secara fatal oleh kelasmu. Kamu nggak bisa mengelak. Kamu gaya kayak gimana pun orang tetap ala, kamu kelasmu kan gitu. Susah kamu nutupi kelasmu, kenapa? Karena kamu dibentuk oleh masyarakatmu sesuai dengan klastermu. Yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, yang kamu omongkan, gayamu tiap hari itu sebenarnya determinasi dari kondisi sosial. Yang kondisi sosial itu didasari oleh kondisi ekonomi. Nggak bisa dibohongi. Itu sudah levelnya, itu makanya disebut determinisme.
Jadi yang menentukan, kalau di Islam kan ada Jabariyah. Jabariyah itu deterministik, tapi yang menentukan Allah. Nah, ini determinisme ekonomi. Jadi kondisi ekonomi menentukan perilaku sosial, dan perilaku sosial akan mencetak jadi orang seperti apa kita. Nah, itu Marx. Jadi namanya determinisme sosial. Ada ekonomisme yang jadi dasar, dari ekonomi lahir perilaku sosial, dan perilaku sosial itu nanti yang mendeterminasi perilaku kita sehari-hari. Itu teorinya Karl Marx. Oke, kita lihat. Berarti kesimpulannya, ini agak ke belakang, kalau ekonomi jadi dasarnya, yang namanya ekonomi itu kan materi. Ya kan? Berarti materilah, yang relasi materilah yang menentukan hidup kita. Dan relasi materi inilah yang melahirkan ide-ide. Relasi materi melahirkan dunia sosial membentuk kita, dan kita yang punya ide. Berarti ide kita itu dibentuk oleh dunia sosial, yang dunia sosial ini dasarnya adalah ekonomi, dan ekonomi itu kan relasi materi. Siapa yang punya modal, siapa yang menguasai apa, kan gitu. Itu relasi materi. Oke. Jadi relasi materi menentukan, termasuk pembentukan ide. Jadi kalau di Marx kebalik, bukan ide terus melahirkan realitas sosial. Kebalikannya, realitas sosial lah yang melahirkan ide. Relasi materi-materi ini loh yang melahirkan ide. Kan? Misalnya, oh ini masjidnya tidak enak dipakai ya, atau ruangannya, ya terus muncul ide baru. Jadi realitas sosial yang memancing ide, bukan kebalikannya. Modelnya berarti induktif. Dan realitas sosial itu ya berarti realitas ekonomi. Realitas ekonomi itu berarti relasi antar materi. Itu yang ada di pikirannya Marx. Makanya terus disebut materialisme historis. Karena sejarah itu sebenarnya relasi antar materi dalam hidupnya manusia. Siapa punya apa, terus punya apa itu dipakai untuk apa, itu aja isinya sejarah. Menguasai apa, kan gitu. Islam menguasai sepertiga dunia, Romawi menguasai, dia menguasainya dengan otoriter, dia menguasai. Sejarah itu selalu tarian-tarian materi. Siapa punya apa, memiliki apa, untuk apa. Sehingga disebut materialisme historis, materialisme dialektis. Jadi sampai di sini mulai ngerti kan, dasarnya Marx berarti ada materi, ada ekonomi. Yang ekonomi ini jadi dasar bagi semua perilaku sosialnya manusia. Satu lagi yang jadi dasarnya Marxisme, dialektika. Jadi dialektika ya kita semua ngerti lah, tesis, antitesis, sintesis. Ya contohnya itu kapitalisme, kemudian muncul antitesisnya, krisis kapitalisme melahirkan sosialisme. Kayak ngaji filsafat ini bagi saya sintesis. Jadi ada ngaji kitab kuning kayak di pondok-pondok itu ngaji yang asli, tapi terus muncul antitesisnya. Ngaji kayak gitu kok membosankan ya Pak. Ngaji kayak gitu, itu kan antitesisnya. Dari situ saya pingin banget Pak tetap ngaji, tapi yang tidak bosen nih Pak. Tetap ngaji tapi ya terus muncullah sintesis. Ya wes, formatnya ngaji tapi sini filsafat ya kan. Itu namanya sintesis. Formatnya ngaji tapi isinya Jawa ya. Formatnya ngaji tapi isinya kan itu. Itu sintesis. Dan sintesis itu akan lahir
kalau ada antitesis. Dalam dunia sosial, antitesis itu berarti apa? Ada konflik. Makanya Marx dikenal sebagai orang yang mengedepankan teori konflik sosial. Marx pakai dialektikanya Hegel, tapi diambil, jangan cuma melangit sintesis, tesis, antitesis itu nggak cuma dalam pikiran, dipraktekkan dong secara nyata. Dan itu nanti diantara hasilnya adalah teori konflik sosial itu tadi. Kenapa? Karena kalau nggak ada konflik ya status quo. Status quo itu alternatifnya cuma dua, bertahan atau hancur. Syukur-syukur bisa bertahan, tapi kemungkinan besar hancur. Kenapa? Zaman dinamis. Jangan takut dengan konflik, karena konflik akan melahirkan sintesis, melahirkan dirimu yang baru yang tidak kayak kemarin. Itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke sosialismenya Marx. Kayak dasarnya tadi berarti ada dialektika, ada materialisme, ada base structure dan superstructure. Tiga teori ini kita mulai masuk ke masyarakat. Katanya Marx ini mengembangkan dialektika tadi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa bisa berkembang seperti ini? Karena ada tesis, sintesis melahirkan antitesis, melahirkan sintesis pola bermasyarakat yang baru. Masyarakat paling kuno itu masyarakat primitif. Masyarakat primitif itu justru masyarakat yang sangat komunis. Semua barang, semua kekayaan sosial dimiliki bersama, dipakai bareng-bareng. Masyarakat suku, masyarakat primitif. Tidak ada hak milik, kabeh nggone bersama-sama. Komunisme kuno dalam bahasanya Marx. Tapi terus, ini biasanya orangnya masih nomaden. Tapi terus orang mulai ngerti bercocok tanam, mulai ngerti menyimpan bahan makanan, mulai ngerti mana milikku, mana milikmu. Relasi mulai lahirnya kepemilikan itu melahirkan era baru, era perbudakan. Yang menguasai, yang punya banyak barang disebut tuan, yang tidak punya apa-apa padahal dia butuh barang, sehingga dia terpaksa untuk dapat barang itu harus melayani tuannya, dia disebut budak. Jadi fase selanjutnya kehidupan manusia itu fase perbudakan. Relasi tuan dan budak ini lama-lama akan berkembang, dan tuan-tuan ini akan melahirkan relasi, ada generasi baru, generasi elit, generasi kalau di Jawa terus disebut priayi, generasi bangsawan, dan lahirlah feudalisme. Feudalisme itu ya nanti jadi kerajaan-kerajaan. Feudalisme itu nanti jadi dinasti-dinasti. Siapa yang menguasai dinasti? Yang punya dinasti ya yang semula tuannya para budak itu, para tuan tanah. Oke, feudalisme melahirkan dinasti-dinasti, melahirkan kerajaan-kerajaan. Nanti pada gilirannya orang muak dengan feudalisme, muak dengan darah biru, dengan bangsawan, dengan elit-elit. Maka lahir revolusi, semacam revolusi Perancis. Kerajaan-kerajaan kehilangan nilainya, orang tidak respect lagi dengan model kerajaan, model feudalisme yang melanjutkan perbudakan. Maka feudalisme dihancurkan, lahirlah borjuasi, kapitalisme. Sistem sosial feodal bisa hancur, tapi kepemilikan tetap nggak bisa hancur. Dari situ lahir orang yang menguasai produksi, menguasai alat-alat, menguasai materi-materi yang kita butuhkan. Dari situ lahirlah borjuasi, kelompok kapitalis.
kita butuh baju, dan orang-orang yang menguasai bahannya baju dan mesin pembuat baju, merekalah kaum kapitalis. Nah, lama-lama orang juga marah dengan kapitalisme yang menghisap. Terus kapitalisme diberontak. Tidak bisa lah orang monopoli baju, monopoli hak milik. Milik itu ya kepentingan bersama dipakai untuk bersama. Di revolusi kapitalisme lahir sosialisme. Sosialisme itu ya kehidupan bersama, ada negara yang ngatur dan negara yang mendistribusi tapi secara adil. Negara ini jadi alatnya. Sosialisme lama-lama akan berakhir di komunisme, ketika orang semuanya sadar bahwa ini hidup ini bersama-sama, sama rasa, sama rata. Sudahlah, semua jadi milik bersama, semua untuk kepentingan bersama. Tidak usah negara-negara juga tidak penting, negara nanti akhirnya juga menghegemoni. Di situ lahirlah mimpi namanya komunisme. Berarti apa? Model sosial yang balik lagi ke zaman primitif. Justru itu yang diimpikan oleh Karl Marx. Ketika orang tanpa kelas, tanpa kepemilikan, pokoknya urip bareng-bareng, misalnya seneng-seneng, adanya teh, ya ayo diminum teh, adanya air putih, ya ayo diminum air putih. Yang penting jangan ada yang curang, jangan ada yang menguasai teh, yang lain dikasih air putih, jangan ada yang itu komunis. Ya kan, meskipun nanti diterjemahkan secara vulgar oleh Lenin, diaplikasikan oleh Stalin dan seterusnya, dan melahirkan partai-partai komunis. Orientasinya sudah agak beda dengan yang diteorikan oleh Marx. Jadi masyarakat, katanya Marx, akan berkembang seperti ini. Pasti, iya pasti, katanya Marx. Oleh karena itu ajarannya disebut determinisme. Pasti wis pokoknya. Apa ya sih orang itu dipengaruhi oleh ekonomi? Iya, pasti. Semuanya pasti kalau di Marx. Karena dia melihat memang kayak gitu fitrahnya manusia. Itu fase perkembangan masyarakat. Nah, ini yang saya harus pelan-pelan menjelaskannya. Kalau yang awal tadi dulu sudah. Alienasi, keterasingan. Ini nanti yang melahirkan revolusi-revolusi itu kesadaran manusia akan alienasi. Marx diinspirasi oleh Feuerbach, filosof eksistensialis. Saya enggak, kemarin mungkin kita belum sempat ngomong Feuerbach, tapi Feuerbach eksistensialis awal yang ateis. Keterasingan manusia dari dirinya, ini yang diambil oleh Marx. Cuma Marx tidak kayak Feuerbach. Jadi katanya Marx, poin permasalahannya bukan di situ, bukan agama. Permasalahannya ada pada manusianya. Manusia yang sangat tunduk pada variabel agama, Tuhan, surga, neraka, itu biasanya orang-orang yang secara sosial, secara budaya itu terdiskriminasi, terhegemoni, kalah, menderita. Ya kan? Karena kita kalah, kita menderita, terus kita memproyeksikan macam-macam, Tuhan, surga, neraka. Tenang aja, kita sengsara di dunia nggak apa-apa, besok kita masuk surga. Kita ambil sendiri surganya, yang lain murtad kafe. Kenapa? Karena terdiskriminasi di dunia, maka dia proyeksi macam-macam. Gusti Allah ora sare, Tuhan nggak tidur. Itu jadi titik permasalahannya bukan agamanya, tapi manusianya yang sengsara. Apa sih yang bikin manusia sengsara itu? Struktur sosial masyarakat, sistem sosial. Yang sistem sosial tadi dasarnya adalah ekonomi. Jadi yang dikritik jangan agama, kurang dalam.
lebih dalam lagi apa masyarakat. Masyarakat maksudnya apa? Dunia sosial. Yang dunia sosial itu apa? Ekonomi ujungnya. Oh, itu pikirannya mak. Jadi bulat sejak awal kita membayangkan surga, neraka, kita ngaji, kita mondok, kita ujungnya ternyata ekonomi. Kenapa kita percaya Tuhan ya? Karena kita lemah Pak, kita tidak berdaya. Tuhan yang menguasai segala. Manusianya merasa lemah, tidak mau aktif, tidak bisa berjuang, tidak bisa tangguh menghadapi hidup, terus memproyeksikan hal-hal lain untuk dalih bagi kelemahannya sendiri. Kenapa dia bisa lemah? Kondisi sosial yang bikin dia lemah. Dan kondisi sosial itu akarnya ada di ekonomi. Ternyata sangkan-barannya kayak gitu. Maka ayo kita analisis sistem sosial yang bikin manusia terdepresi, bikin manusia terdiskriminasi. Nah, itu yang ada di pikirannya Mak. Jadi nggak usah dibahas agamanya. Agama itu cuma sampingan, nggak penting. Dia hanya narkobanya orang yang kalah. Dia hanya opiumnya orang yang tertindas, biar nggak ngamuk. Maka dikasih agama. Mereka memproyeksikan Tuhan, neraka, surga, dan lain sejenisnya. Itu bagi Mak. Jadi ayo dianalisis sosialnya deh, masyarakatnya. Nah, akarnya di mana? Kapitalisme katanya Mak. Jadi ternyata kapitalisme lah biang kerok yang bikin orang teralienasi, terdepresi, terdiskriminasi. Agama ternyata dipakai oleh orang-orang yang teralienasi dari dirinya ini, yang secara sosial kalah. Kita lihat kayak apa sih kapitalisme yang bikin orang kalah itu. Oke ya, kita lihat Das Kapital, tentang kapitalisme.